Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Sudah 14 bab kita selesaikan, 152 hadis sudah kita bacakan. Kita masuk bab 15. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila Yahya ibni Syaraf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala babul muhafadati 'alal a'mal. Qala Allah ta'ala alam ya'ni lil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Bab menjaga amal soleh secara konsisten. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum itu, kemudian mereka mengalami masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Iya, baik. Inilah perbedaan kaum mukmin, orang-orang beriman dari kalangan umat Rasulullah dengan umat-umat mukmin dari kalangan Yahudi. Kalau orang beriman dari umat Rasulullah, antahsya'a qulubuhum, hati mereka selalu khusyuk, menggunakan kata kerja bentuk fi'lun mudhari, present continuous, berarti senantiasa khusyuk, terus menerus tanpa henti. Khusyuknya apa? Wa ma nazzala minal haq, untuk taat kepada semua yang Allah turunkan. Jangan seperti orang-orang Yahudi, Bani Israel. Berlalunya waktu, akhirnya hati mereka menjadi keras. Saya beri contoh. Nabi Musa izin kepada Bani Israel meninggalkan mereka cukup 40 malam saja. Dakwah diwakilkan kepada Nabi Harun. Pergilah Nabi Musa. Baru pergi, tiba-tiba Samiri datang bikin patung sapi terbuat dari emas. Saat itu ada angin berhembus, sementara sapi itu punya lubang-lubang. Lubang dari angin itu menembus lubang sapi, keluar dari lubang yang kedua. Akhirnya apa? Muncullah suara. Dari sinilah Samiri mengajak Bani Israel untuk menyembah sapi. Akhirnya pada nyembah sapi, padahal baru ditinggalkan cuma 40 malam, sudah berubah. Sebagaimana berubahnya Bani Israel ketika Nabi Isa diangkat, barulah muncul pemahaman Nabi Isa itu adalah Tuhan. Bedakan dengan sahabat. Rasulullah wafat, ada tidak kemunduran? Oh tidak. Umat Islam dipimpin Abu Bakar berhasil mengembangkan Islam ke luar jazirah Arab. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai khilafah Bani Umayyah dinahkodai oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Akhirnya Islam menyebar ke seluruh dunia. Islam tidak seperti orang-orang Yahudi. Berarti jangan tiru seperti orang Yahudi. Baru saja ditinggalkan Nabi, mereka sudah murtad. Baik, ini dalil pertama, menjaga amal supaya tetap konsisten. Yang kedua, wa qaffayna bi Isa bani Maryam wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubil ladina tabauhu
ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim illa batigha ridwanillahi fama ra'auha haqqa riayatiha. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 27, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dengan berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan dasar ampun dan kasih sayang bagi orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-ngada rahbaniyah, padahal kami tidak wajibkannya kepada mereka. Yang wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Ya. Nah, di sini kaum Bani Israel ditinggalkan Nabi Isa. Sebagian murtad, sebagian rajin ibadah. Tapi ibadahnya apa? Rahbaniyatan ibtada'uha, kerahiban. Kerahiban itu kalau bahasa kita takarrub. Takarrub itu cara mendekatkan diri kepada Allah. Ibtada'uha dari kata-kata bid'ah yang mereka ada-adakan. Contohnya apa? Banyak orang Nasrani punya pemahaman kalau ingin cintanya kepada Allah full tanpa dibagi-bagi berarti jangan menikah. Akhirnya muncul pemahaman kaum Katolik bahwa sebagian pendeta punya pemahaman bahwa tidak boleh menikah sampai mati. Hidupnya dihabiskan di gereja-gereja, setiap hari menunaikan saum, meninggalkan urusan dunia. Kelihatannya itu mendekatkan diri kepada Allah, tapi itu diada-adakan, itu juga jelek. Jadi nabinya meninggal dunia, umatnya murtad, salah. Ada umatnya yang tidak mau murtad tapi melakukan ibadah yang diada-adakan, itu juga salah. Berarti peringatan bagi kaum muslimin, Rasulullah wafat jangan sampai murtad, atau kita tidak murtad cuma rajin ibadah, ternyata ibadahnya tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ayat ketiga, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menunaikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ya, jadi ada ibu-ibu rambutnya panjang kemudian diikat. Begitu ikatannya dicopot, akhirnya rambut pun terurai kembali. Itulah ikatan Islam, kalau dicopot akhirnya terurai, akhirnya kita tidak mengikuti ajaran Islam. Jangan seperti itu. Akhirnya ditutup dengan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan setelah Tuhanmu sampai yakin azab datang kepadamu. Ya. Baik. Beribadalah kepada Allah sampai datangnya al-yakin. Al-yakin kalau terjemahan aslinya ya yakin, tapi kita harus melihat tafsir. Jadi gini, bedakan antara tafsir dan terjemah. Tafsir itu pemahaman awal, terjemah pemahaman yang sesungguhnya. Contoh begini, coba Mas Prapto saya tanya, marah itu boleh atau tidak? Lihat keadaan. Pernah marah? Sering? Nggak sering, baik. Jadi marah itu sifatnya Allah. Beberapa kali Allah menyebutkan sifat marah melekat pada diri Allah. Yang paling mudah apa? Ghairil magdubi. Bukannya orang yang dimurkai. Siapa yang memurkai? Allah. Siapa yang dimurkai? Yahudi. Berarti Allah punya sifat murka. Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Besar murka Allah kepada orang yang pintar ngomong tapi tidak mau melaksanakan. Berarti Allah marah. Nah, coba ada hadis. Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah tolong berikan nasihat kepadaku. Kan Rasul menjawab la tagdob. Terjemahan aslinya apa? Jangan marah. Tapi tafsirnya apa?
jangan lampiaskan kemarahan. Yang dijadikan patokan bukan terjemahan, tapi apa? Tafsirnya. Marah itu boleh dan wajar kalau kita marah. Misalnya kita didolimi, marah boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh melampiaskan kemarahan. Jadi la tagdob terjemahannya adalah jangan marah, tapi tafsirnya jangan lampiaskan kemarahan. Sama dengan ayat tadi, beribadahlah, sembahlah Rabbmu hingga datangnya al-yakin. Itu terjemahannya. Tafsirnya apa? Al-maut, kematian atau ajal. Berarti ibadah selesai sampai wafat. Kalau sudah meninggal, selesai. Sudah tidak ada sholat, tidak ada saum. Mati adalah cara dari Allah untuk membalas perbuatan. Hari ini kita berbuat, setelah mati kita akan panen. Baik, kita akan masuk hadis pertama. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi minal laili aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salati dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili, rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tertidur sehingga tidak membaca hizibnya, baca wirid tidak dibaca atau sebagian hizibnya di malam hari, kemudian dia membacanya pada waktu antara salat subuh dan zuhur, maka itu untuknya selama membacanya di malam hari. Ya, jadi begini, Allah itu sering menurunkan ayat malam hari. Maka ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam untuk tahajud. Di ayat-ayat berikutnya ada kalimat inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Kami akan berikan kepada engkau wahai Muhammad ucapan yang berat. Apa itu? Quran. Berarti Quran sangat bagus dibaca di malam hari, ba'da tahajud. Jadi kalau ada pertanyaan, apa yang dibaca? Wirid apa yang kita baca saat selesai sholat tahajud? Ya baca Quran, sebagaimana yang ada di surat Al-Muzammil. Ternyata tahajud kesiangan, baca Quran juga tidak. Akhirnya apa? Silahkan dikodok antara sholat fajar sampai waktu duhur. Nanti ada hadis di bawahnya nanti lebih jelas. Berarti siapa yang merasa atau siapa yang meninggalkan baca Quran yang merupakan kebiasaan dia di malam hari, tiba-tiba karena ketiduran, usahakan merasa berhutang bayar antara subuh sampai waktu duhur. Itu namanya dikodok. Berarti kodok tidak hanya ibadah-ibadah yang wajib. Kodok itu ibadah-ibadah yang sunnah yang biasa kita lakukan. Coba kita baca saja dua hadis langsung. An Abdullah ibni Amri ibni al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Dia dulu melakukan qiyamul lail, namun kini dia meninggalkan qiyamul lailnya. Satu lagi, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatatu sholatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari 12 rakaatan, rawahu Muslimun. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, bila Rasulullah SAW tidak melakukan sholat malam karena sakit atau lainnya, dia melakukan sholat siang hari sebanyak 12 rakaat. Jadi Rasulullah kesiangan tidak sholat tahajud, maka beliau qada di siang hari 12 rakaat. Pertanyaannya, kenapa diqada 12 rakaat? Aslinya tahajud Rasulullah beserta witir itu 11.
berdasarkan pengakuan Aisyah, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Salat malam Rasulullah baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Karena Rasulullah kesiangan, akhirnya di siang hari beliau qada yang 11 menjadi 12. Diterangkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, berarti mengqada salat tahajud dan witir di siang hari tidak boleh ganjil, karena tidak ada salat ganjil di siang hari. Ganjil itu selalu di malam hari. Sehingga kalau saya rutin tiap malam salat saya cuma tahajud 2 rakaat ditutup witir 1 rakaat, tiba-tiba kesiangan, berarti nanti dikodoknya 4 rakaat. Kalau Mas Prapto punya kebiasaan tiap malam saya sholat tahajud 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, habis itu witir 1, berarti 5. Kok kesiangan? Nanti dibayar di siang hari 6 rakaat, bukan 5. Jadi tinggal ditambah 1. Boleh tidak saya setiap malam enggak pernah tahajud, cukup witir 1 rakaat, enggak masalah. Ternyata kesiangan, ya sudah dikodok 2 rakaat. Caranya begitu. Maka pelajaran dari hadis ini, meskipun ibadah itu sunnah, tapi kalau luput, tanamkan kepada hati, saya merasa berhutang, saya kodok. Ya Allah, pada maghrib kan saya biasa baca Quran sampai Isya 1 juz. Ternyata hari ini saya tidak bisa karena telat, macet. Akhirnya tidak bisa maghrib di masjid komplek perumahan. Ya sudah, sampai hari ini, sampai sekarang saya sampai rumah jam 8 malam. Habis itu sholat maghrib dan Isya di jamak mungkin di rumah. Setelah itu baca Quran 1 juz sebagaimana target biasanya. Caranya begitu. Meskipun ibadah itu bernilai sunnah. Nah, hadis yang kedua, Abdullah bin Amr bin As dinasihati Rasulullah, wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu rajin sholat tahajud, sholat malam, sekarang dia sudah tinggalkan sholat malam. Kenapa Rasulullah memberi nasihat spesial kepada Abdullah bin Amr bin As berkenaan dengan sholat tahajud? Karena ulama dengan menuntut ilmu dengan sholat tahajud itu tidak bisa dipisahkan. Di Bulughul Maram Rasulullah bersabda, ya ahlal Quran autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai para ahli Quran, tunaikan tahajud yang ditutup dengan witir, karena Allah itu witir, ganjil, dan suka ibadah yang ganjil. Berarti apa? Kalau ingin menjadi ulama, ingin menjadi ahli Quran, berarti dia harus sholat tahajud. Maka saya dapatkan riwayat Imam Hambali menyuruh santrinya pulang, gak usah belajar lagi karena ketahuan tidak sholat tahajud. Imam Hambali menjawab, memberi nasihat, bagaimana mungkin menjadi ulama tanpa sholat tahajud. Nah, kembali kepada hadis ini, Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah tahu orang ini akan menjadi ulama. Ternyata di kemudian hari Abdullah bin Amr bin As adalah pengumpul hadis paling banyak, mengalahkan Abu Hurairah dari sisi tulisan. Maksudnya begini, dari sisi hafalan Abu Hurairah nomor 1, tapi dari sisi tulisan Abdullah bin Amr bin As. Jadi pesaing pengumpulan hadis itu ada 2, Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr bin As. Abu Hurairah menang karena hafalan, Abdullah bin Amr bin As kalah hafalannya, tapi tulisannya paling banyak. Nah, baik. Wahai Abdullah, maksudnya Abdullah bin Amr bin As, jangan tiru si fulan, dia dulu rajin sholat malam, sekarang tidak.
kamu akan jadi ulama. Jangan remehkan sholat malam. Dan akhirnya Abdullah termasuk Ubadalah. Ubadalah adalah ulama yang memiliki memiliki nama Abdullah. Ubadalah itu kalau sekarang grup WA sesama orang yang punya nama Abdullah. Ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Amru. 4 ini berhak disebut dengan Ubadalah. Pelajaran kedua, berarti orang yang tidak tahajud tidak bisa dijadikan teladan. Jangan tiru si fulan. Kenapa? Dia dulu rajin sholat malam, sekarang sudah tidak. Berarti orang yang tidak tahajud tidak berhak untuk dijadikan teladan. Nah, kemudian dari hadis ini berarti diperbolehkan menyebut perbuatan tanpa menyebut orangnya. Karena Rasulullah menyebut jangan seperti si fulan, nggak disebut namanya. Kan sering dalam hadis perbuatan yang disebut orangnya tidak disebut. Di Riyadhus Shalihin misalnya di Riyadhus Shalihin yang sudah kita baca, inna man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'in. Ada orang sebelum kalian, seorang laki-laki yang membunuh 99. Siapa? Rajulun, tidak disebut nama. Termasuk wanita Juhainah, tidak disebut namanya, cuma sukunya. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang menghadap Nabi, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa aqimu alayya. Saya sudah berzina, saya minta untuk dirajam. Riyadhus Shalihin bab tobat sudah pernah kita pelajari. Hanya disebut si wanita dari Juhainah. Jadi jangan mudah menyebut nama, cukup sebut perbuatannya. Hadis ini memberikan pelajaran, berarti guru harus perhatian kepada murid. Siapa gurunya? Rasulullah. Muridnya siapa? Abdullah bin Amru bin As. Diperhatikan. Kalau ingin jadi ulama, jangan lupa tahajud. Jangan tiru si fulan. Nah, sekarang selain orang yang tidak tahajud tidak berhak dijadikan uswah, apakah ada efek yang lain selain itu? Akibat meninggalkan sholat tahajud ada, diantaranya apa? Dihinakan oleh setan. Dzaka rajulun balas syaitanu fi udunaihi. Kesiangan tidak tahajud itu berarti orang yang berhasil dikencingi setan di telinganya. Yang kencing setan, padahal kencing itu kan najis. Ternyata yang dikencingi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian ini yang berapa orang yang dikencingi? Tadi malam dikencingi setan tidak? Enggak, tahu enggak dikencingi setan? Enggak tahu. Nah kan hadisnya sudah jelas. Tidak sholat tahajud itu dikencingi setan. Gimana? Dikencingi atau tidak? Jadi loh, saya nggak ngerasa ada kencingnya. Ya iya, setan itu makhluk goib, berarti kencingnya juga goib, tidak akan terlihat. Tapi begitulah ibadah sunnah ternyata ditinggalkan membuat orangnya terhina, karena dihinakan oleh Allah lewat kencing dari makhluk yang terkutuk, yaitu setan. Baik, selesai bab ini. Berarti siapa yang luput dari satu amalan sunnah, tanamkan merasa kehilangan, merasa berhutang, sehingga berusaha untuk diqadha. Baru masuk bab baru. Babul amri bil muhafadati ala sunnati wa adabiha. Bab perintah menjaga amalan di atas sunnah dan adab-adabnya. Qala Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah SWT berfirman, apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah. Berarti apa? Apa yang didatangkan oleh Rasulullah diperintah ambil. Jangan banyak diskusi wajib atau sunnah.
Yang penting diperintah oleh Rasul. Apa yang dilarang maka jauhi. Jangan ditimbang-timbang ini haram atau makruh. Itu maksudnya. Karena kalau harus didiskusikan ini wajib atau sunnah, haram atau makruh, menghabiskan energi. Sebagaimana larangan minum dengan berdiri. Ini kaitannya dengan syariat atau kaitannya cuma sekedar adab? Akhirnya hukumnya haram atau makruh. Akhirnya ketika ada ustadz menerangkan hukumnya makruh, kemudian dia berani minum dengan minum dengan berdiri. Tiba-tiba dia nonton di TV acara dari dokter tentang cara makan dan minum ditinjau dari sisi kesehatan. Ternyata di situ disebutkan bahwa minum berdiri itu cepat atau lambat akan merusak ginjal. Karena minum dengan berdiri, katup penyaringan air itu terbuka lebar sehingga tidak tersaring, maka air langsung disaring oleh ginjal sehingga ginjal punya ekstra kerja berat. Dan itu lama-kelamaan akan merusak ginjal. Akhirnya setelah itu dia tidak berani minum dengan berdiri. Giliran ditegur oleh Rasulullah, dia cuek, membahas ini haram atau makruh. Akhirnya kesimpulannya, oh nggak masalah, toh tidak dosa. Akhirnya dia tetap minum berdiri. Giliran diingatkan oleh dokter langsung ketakutan. Berarti dokter jauh lebih mulia daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di bawahnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia tidak berucap menurut kemauan hawa nafsunya. Ia Al-Quran dan As-Sunnah yang disampaikannya, dan tidak lain hanyalah wahyu yang dimajukan kepadanya. Coba biar paham ayat ini, saya bertanya. Kan ayat ini berbunyi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia, yaitu Rasulullah, tidak pernah berbicara atas dasar hawa nafsu. Pembicaraan beliau selalu berdasarkan wahyu. Coba Mas Prapto ini. Rasulullah tidak pernah berbicara atas dasar hawa nafsu. Yang diucapkan adalah berdasarkan wahyu. Berarti hawa nafsu itu apa? Kemauan. Mas, apa hawa nafsu? Coba saya ulangi ya. Rasulullah kalau bicara pasti berdasarkan, tidak pernah berdasarkan hawa nafsu. Beliau berbicara pasti berdasarkan wahyu. Berarti hawa nafsu itu apa? Mudah sekali jawabannya. Gimana Mas Prapto pelototi anak buahnya biar bisa jawab? Berarti hawa nafsu itu apa? Apa saja yang bertentangan dengan wahyu. Cukup gunakan kalimat itu aja. Rasulullah itu bicara tidak pernah berdasarkan hawa nafsu. Beliau berbicara berdasarkan wahyu. Berarti hawa nafsu apa saja yang bertentangan dengan wahyu, itu hawa nafsu. Contoh misalnya, orang tua membagi waris kepada anaknya. Si Tono dan si Tini dibagi rata. Toh si Tono anak ayah, si Tini juga anak ayah. Biar adil maka dibagi rata. Si Tono dapat 2 miliar, si Tini juga dapat 2 miliar. Ini berdasarkan hawa nafsu. Kalau berdasarkan wahyu apa? Lidzakari mithlu hadil unthayain. Laki-laki 2 kali lipat daripada yang diterima oleh anak perempuan. Jadi kalau kata-kata hawa nafsu jangan dibayangkan marah-marah banting gelas, bukan. Apa saja ucapan perbuatan yang tidak sesuai dengan wahyu itu adalah hawa nafsu. Baik,
Ayat ketiga, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, percaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, jadi cinta kepada Allah butuh bukti. Kalian cinta Allah, buktinya fattabi'uni. Akhirnya muncullah istilah ittiba. Ikuti aku Rasulullah. Berarti sikap mengikuti Rasulullah disebut dengan sikap ittiba, mengambil Ali Imran ayat 31. Maka orang yang beribadah mengikuti selera dia, tidak mengikuti ajaran Rasulullah, berarti ibadahnya tidak mengikuti, tidak ittiba. Berarti cintanya kepada Allah dianggap palsu. Baik, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikutilah aku. Kalau mengikuti Rasulullah, akibatnya yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Karena ada orang cinta kepada Allah, cara mencintainya salah. Seperti di akhir-akhir surat Al-Kahfi, Al-ahsarina a'mala, orang yang paling merugi amalnya di dunia. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ibadahnya banyak tapi salah semuanya karena tidak mengikuti aturan. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, celakanya dia menganggap ini ibadah terbaik. Coba menganggap ibadah terbaik tapi salah semuanya. Orang ini akan rugi, bahkan paling rugi. Jadi jangan semau kita, tapi semau Allah, karena Allah yang mengatur. Contoh begini, saya senang kacang goreng, kemudian saya nengok kakek saya kan kasih oleh-oleh buat si kakek. Kalau mengasih oleh-oleh buat si kakek itu sesuai selera saya atau sesuai selera kakeknya? Selera kakeknya. Bawa kacang nanti kakeknya marah-marah. Oh, ini kan ungkapan cinta sayang cucu kepada kakek, tapi kakeknya pasti marah. Ini kan ngeledek. Kakek kan sudah tidak punya gigi. Beribadah juga begitu. Maka coba saya tanya mas-mas ini, beribadah itu bagaimana biasanya atau mestinya? Bagaimana biasanya atau mestinya? Mestinya. Dulu di kampung ibadahnya kan bagaimana biasanya. Begitu pindah ke Bekasi, kita kan sudah mengenal hadis, mengenal dalil. Berarti ibadah harus berdasarkan dalil, bukan bagaimana biasanya. Maka saya tidak sepakat dengan seorang ustadz mengatakan kalau minta dalil, udah dalil kiainya sudah cukup, ucapan kiai. Itu tidak benar. Yang benar apa? Kiai mengeluarkan dalil atau tidak. Kalau tidak mengeluarkan dalil berarti tidak bisa diambil pelajarannya. Ternyata ada kiai mengatakan sekarang repot menghadapi umat, sedikit mana Qur'annya, mana hadisnya. Sementara kita tidak hafal Qur'an, tidak hafal hadis. Ya sudah, gak usah jadi ustadz kalau tidak tahu dalil. Baik, kita lanjutkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada dari Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Ya, uswah hasanah, teladan ada pada diri Rasulullah SAW. Maka ketika bapak-bapak punya Quran, kemudian ingin mengamalkan isi Quran, bapak akan merasa tentram mengamalkan isi Quran karena ada orang yang paling Qurani, orang yang paling bisa dijadikan teladan bagaimana cara mengamalkan Quran. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka Aisyah mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah itu ya Quran. Nah, sementara ketika bapak-bapak mau mengamalkan Pancasila, itu orang yang paling Pancasilais yang bisa bapak jadikan teladan siapa kira-kira? Saya ingin mengamalkan Pancasila. Yang paling Pancasilais siapa kira-kira? Misalnya saya sebut Pak Amin Rais, oh pasti kelompok yang lain pasti tidak setuju. Mau nyebut siapa lagi? Oh itu ibu siapa misalnya? Oh nggak bisa, pasti terjadi silih sengketa. Tapi kalau bapak ini Quran, siapa yang paling Qurani yang bisa saya contoh untuk mengamal Quran? Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tumak ninah melaksanakan Quran lewat kitab-kitab tafsir, karena kitab-kitab tafsir itu akan menjabarkan isi Quran berdasarkan penjabaran dari para sahabat, mereka yang tahu kapan Quran itu turun, bagaimana Quran dijabarkan dan diamalkan di depan mereka. Baik, kita lanjutkan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka dari Tuhanmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang memberikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya, jadi gini. Bagi yang pernah mempelajari kitab Fathul Majid, dua orang bertengkar. Satu Muslim tapi munafik, dua orang Yahudi. Pertengkaran dua orang itu akhirnya si Muslim yang munafik mengatakan, gimana kalau pertengkaran kita diselesaikan di depan pendetamu saja yang namanya Ka'ab al-Ashraf. Si Yahudi menolak, enggak mau. Selesaikan saja di hadapan nabimu. Dia kan orang jujur. Kan aneh. Si Muslim ingin ditengahi oleh pendeta dari Yahudi. Si Yahudi ingin ditengahi oleh Rasulullah. Akhirnya dua orang itu, ya sudah, kalau mentok ketemu dulu sama Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bertanya, yang usul perselisihan kalian berdua diselesaikan di depan pendeta Yahudi siapa? Si Muslim, saya. Tunggu dulu di sini. Umar ke belakang, dikira bikin kopi, ternyata ngambil pedang, orang itu dipenggal lehernya. Berarti orang ini dinyatakan tidak beriman. Kalau mau disebut beriman, syaratnya 3. Jadikan Rasulullah sebagai hakim, penentu halal dan haram, yang menentukan hak dan batil. 2, keputusan Rasulullah tidak boleh ditolak. Yang keempat, diterima dengan penerimaan yang lapang dada. Dalilnya ini dalam kitab Fathul Majid, keterangannya seperti itu. Jadi pokoknya yang penting Rasulullah mengatakan halal, ya sudah halal. Kalau Rasulullah mengatakan haram, ya haram, titik. Baik, kita lanjutkan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Iya, surat An-Nisa 59. Oh gitu. Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya sunnahnya. Jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Oh ya, berarti di sini dipotong. Jadi kalau berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul, bukan pendapat siapa-siapa, bukan pendapat ketua adat, bukan pendapatnya tokoh masyarakat, bukan pendapat orang tua. Berselisih ini benar atau tidak, hakimnya adalah Allah dan Rasul. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul Muhammad, maka sungguh dia telah mentaati Allah.
Siapa yang mentaati Rasul berarti dianggap sudah mentaati Allah. Berarti ini jawaban bagi kelompok ingkarus sunnah. Tahun 80-an di Solo itu gencar kelompok ingkarus sunnah. Kembali kepada Quran tapi tidak kembali kepada hadis. Karena menganggap toh hadis banyak yang doib. Yang kedua, kalau hadis itu kan Rasulullah juga manusia seperti kita, sudah cukup kepada Quran saja. Tapi giliran ditanya, sholat 5 waktu tidak pernah diterangkan dalam Al-Quran. Duhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Dalam Quran tidak ada. Baru mereka kebingungan. Perintah zakat cuma zakat, tapi 2,5% itu hadisnya adanya di hadis. Nisab zakat di hadis. Jadi Quran itu sifatnya umum, diterangkan oleh hadis. Maka utitul Quran wa mithlahu ma'ahu, diturunkan kepada Quran dan hadis yang sejajar dengan Quran. Ada beberapa contoh ingkarus sunnah. Saya pernah ngobrol di sebuah majelis taklim. Jadi kalau orang sudah masuk neraka tidak mungkin bisa keluar. Dia keluarkan ayat-ayat khalidina fiha. Saya jawab, silahkan lihat khalidina fiha tentang neraka, pasti Allah sedang berbicara tentang orang kafir. Yang paling mudah, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa? Min ahlil kitab. Kelompok kedua, wal musyrikin. Di mana? Finari jahannama. Berapa lama? Khalidina, kekal, bukan sehari 2 hari. Tapi kalau keterangan masuk neraka akhirnya keluar, itu di hadis ketika Rasulullah berbicara tentang nasib sebagian orang beriman. Oh, itu kan hadis. Nah, jawabannya simpel, itu kan hadis. Loh, kalau tidak ke hadis gimana? Masa kita hanya kembali kepada Quran? Ada beberapa pengajian di Bekasi masih punya pemahaman seperti itu. Seperti orang yang sudah masuk Islam, baru bersyahadat. Coba Mas Prapto saya tanya, Albertus masuk Islam, syahadat jam 7. 7/4 kena serangan jantung, 7:30 mati. Albertus masuk surga atau neraka? Surga. Masuk ke mana Mas Albertus? Surga atau neraka? Nah, kelompok pengajian ini menganggap, loh dia kan belum beramal soleh, baru beriman, nggak bisa masuk surga. Surga itu syaratnya apa? Iman dan amal soleh. Karena baru beriman, belum beramal soleh, gak bisa. Saya sodorkan hadis. Ada anak sakit, teman bermain Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu kan membantu Rasulullah. Dia memang masih muda, belia. Nah, dia punya teman bermain, orang Yahudi. Anas menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, teman saya si Yahudi sakit. Akhirnya Rasulullah nengok. Faqala lahu aslim, Rasulullah mengajak ayo masuk Islam. Fanadhara ila abihi, si kecil melihat bapaknya. Tiba-tiba bapaknya berkata, ai bunayya ati Abul Qasim, putraku ikuti ajakan Abu Qasim. Maksudnya Rasulullah. Anak ini pun bersyahadat. Begitu selesai bersyahadat meninggal. Rasulullah mengangkat tangan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari siksa neraka. Berarti masuk surga. Tapi kelompok ini, lah itu kan hadis, repot. Jadi Qur'annya, semua Qur'an surga itu amanu wa amilu sholihat. Kalau tidak amal soleh berarti baru amanu, berarti belum sah bisa masuk surga. Akhirnya saya sodorkan hadis,
aslamta ala ma aslafta min khair. Engkau masuk Islam membawa pahala semua kebaikan saat masih kafir. Maksudnya begini, si Albertus ketika masih Kristen dulu murah senyum. Si Albertus ketika masih kafir rajin nengok orang sakit. Beberapa kali dorong mobil mogok misalnya. Pernah mendonasikan darahnya kepada orang yang sakit. Maka begitu dia masuk Islam, semua perbuatan soleh dianggap berpahala. Berarti belum sempat beramal, dia sudah punya tabungan amal soleh. Jadi repot kalau ada orang yang sedikit-sedikit Quran nggak usah pakai hadis. Padahal siapa yang mentaati Rasul berarti sudah dianggap mentaati Allah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, surat Asy-Syura. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi tunjuk pada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Ya, Rasulullah sudah diberi rekomendasi. Engkau memberi petunjuk umatmu ke jalan yang lurus. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ya, jadi siapa yang tidak mau mengikuti sunnah Rasul berarti dapat adab di dunia atau adab di akhirat dengan adab yang pedih. Maka betul bid'ah itu wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Akhirnya ditutup dengan ayat terakhir wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti di rumah Rasulullah yang dibaca apa? Quran dan hikmah. Istilah lain dari sunnah, istilah lain dari hadis. Berarti biasakan di rumah kita ada bacaan Quran dan bacaan hadis. Berarti di rumah kita ada Quran tapi juga ada kitab Riyadhus Shalihin. Minimal itu, Riyadhus Shalihin ada. Syukur-syukur ada Bulughul Maram. Tapi banyak juga yang borong kitab, ternyata kitabnya masih bersih luar biasa, masih terbungkus plastik padahal usianya sudah 10 tahun. Prinsipnya apa? Yang penting punya dulu, mengenai dibaca entar dulu. Baik, insya Allah selesai. Ada pertanyaan saya persilahkan. Ya. Ketika kita baca Quran itu sebaiknya baca Quran aja atau ikut juga artinya untuk hadis? Ya, baik. Kalau sebagai zikir gak masalah, baca aja cukup. Tapi luangkan waktu baca Quran tapi mempelajari isinya. Mana dalilnya? Jadi di rumah baca Quran aja. Kejar target, sehari bisa 1 juz. Syukur 2 juz. Tapi saya juga punya acara di mana majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah. Berarti kan di masjid. Apa kegiatannya? Yatluna kitaballah. Mereka membaca kitabullah. Berarti kegiatannya baca Quran. Wa yatadarasuna bainahum, kemudian mempelajari isi Quran. Berarti majelis taklim. Jadi kalau mau tahu isi Quran itu adanya di majelis taklim. Illa nazalat alaihi musakinah, kegiatan seperti ini, kegiatan baca dan mempelajari isinya, maka Allah akan turunkan rasa ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan turunkan rahmat. Wa hafathumul malaikah, Allah kelilingi majelis itu oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, Allah akan sebut nama mereka yang berkumpul satu persatu di hadapan seluruh malaikat yang ada di langit. Jadi di rumah cuma baca. Di masjid taklim itulah baca dan mempelajari isinya.
Nah, berkenaan dengan mempelajari isinya, saya punya kajian tafsir. Ada 2 kajian tafsir kalau saya. Tafsir, ada pengajian, memang tafsirnya urut. Hari ini apa? Al-Fatihah, begitu selesai Al-Baqarah. Al-Baqarah tamat, beralih ke Ali Imran. Sekarang baru sampai surat Al-A'raf, hampir selesai. Itu kajian tafsir yang urut. Tapi ada juga kajian tafsir yang sifatnya tematik. Nah, itu bagus juga, menarik. Jadi menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain, kita hubungkan dengan hadis yang lain. Contohnya misalnya perkataan Fir'aun yang paling songong apa? Sampai iblis saja tidak mengucapkan. Menganggap dirinya Tuhan. Kalimatnya apa? Hafal. Wah, ana rabbukumul a'la. Nah, ayat ini langsung saya pelajari, saya hubungkan dengan yang lain. Fir'aun itu saking songongnya berani mengucapkan ana rabbukum a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Iblis saja tidak berani. Saya cari perkataan iblis, qala rabbi fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, beri umur panjang aku sampai hari kiamat. Berarti iblis mengakui Allah sebagai Tuhanku, Rabbi. 2, iblis mengakui Allah yang bisa memanjangkan umur, maka dia minta kepada Allah. 3, iblis percaya bahwa kiamat itu pasti akan datang. Sebenarnya hebat iblis itu. Fir'aun bukan Rabbi, tapi ana rabbukumul a'la. Meskipun sombong tingkat tinggi, berarti dari sisi ucapan iblis mending daripada Fir'aun. Gitu ya. Mendingan iblis. Ya udah. Kemudian meskipun Fir'aun ngomong begitu, apa pesan Allah kepada Musa dan Harun? Faqula lahu qaulan layyina. Ucapkan kata-kata lembut di saat kamu mendakwahi Fir'aun. La'allahu yatadzakkaru aw yahsa, semoga dia teringat dan akhirnya takut kepada Allah. Sesombong itu tetap disikapi dengan lembut. Allah lembut kepada Fir'aun, bagaimana lembutnya Allah kepada kita semuanya. Setiap hari meletakkan kepala di tempat paling bawah, tiba-tiba mulut mengeluarkan kalimat Subhana, maha suci Allah, Rabbiya, Tuhanku, Al-A'la yang maha tinggi. Berarti kita jauh lebih berhak untuk dilembuti oleh Allah. Maka berbanggalah kita menjadi orang yang diberi taufik oleh Allah setiap hari meletakkan kepala sambil mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Berapa kali sujud? Mas, berapa kali sujud sehari semalam? Harus bisa ngitung. Kalau nggak ngitung berarti sholatnya belang betong. Minimal sehari berapa kali? Pernah ngitung duit? Kalau ngitung duit kan cepat ya. Udah ada jawaban. Berapa? Berapa kali sujud? Nah, ini aja ketuanya saya tanya. Mas, ketuanya. Ini kan pakai gamis. Ya pakai gamis. Coba berapa kali sujud sehari semalam? Ya udah pelan-pelan, saya sabar nunggu. Berapa? Sehari semalam sholat berapa rakaat? Maghrib berapa? 3. Isya 4. Berarti 7. Terus subuh 2. Pernah sholat subuh 4?
Oh enggak, yaudah. Duhur 4. Asar total piro? Yombo orang ngerti. Udah sabar-sabar gitu. Berapa, Mas? 47 sujud. Wah, piye tau ini? Jadi sehari semalam 17 rakaat ya. Udah. Kalau ditanya berapa jumlah rakaat sehari semalam minimal, ingat 17 Agustus gitu aja. 17 rakaat. Setiap rakaat berapa kali sujud? 2. Berarti 17 kali 2 34. Iya, 34. Ya. Kita 34 kali menunaikan sujud. Berarti betapa lembutnya betapa lembutnya Allah kepada kita. Nah, itu contoh tafsir menghubung-hubungkan, itu tematik aja saya. Kata-kata Robbi versi Fir'aun dengan Robbi versi iblis. Di saat menunggu khotib saat sholat Jumat, kita perbanyak sholat sunnah intidor. Betul. Apakah boleh niatnya digabung dengan niat sholat duha? Gak masalah. Niat duha jangan begini, 2 rakaat duha, habis itu 2 rakaat intidor, habis itu 2 rakaat duha. Enggak. Ya Allah, saya meniatkan semoga Engkau berikan aku pahala sholat mutlak, Engkau berikan aku pahala sholat intidor, Engkau berikan aku pahala sholat duha. Insya Allah begitu. Ya, alhamdulillah. Tuh nanya, silakan. Ya, kenapa? Mau nanya Ustaz, surat Al-Isra itu kan ada ayat 1 sampai 8. Kami sering jumpai di bab tertentu yang dipakai itu ayat 5 sama 6. Yang bunyinya fa'in nama al-usra sama inama al-usra. Al-Isra, Al-Insyirah. Ya, kemudian Terus saya yang sering baca itu kata-kata mobil itu inna ma'al usri yusra. Ya, terus boleh nggak Bapak potong aja gitu terusnya? inna ma'al usri yusra tok. Lebih bagus sebenarnya inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Dua-duanya ditulis. Karena ayat itu satu kesatuan sebenarnya. Untuk menunjukkan apa? Siapa yang mendapatkan satu kesulitan, di depan Allah sudah persiapkan 2 kemudahan. Jadi jangan inna ma'al usri yusra saja. Tulis ayat keduanya. Jadi ini sebenarnya tafaul, sikap optimis dari Allah tanamkan kepada kita. Siapa yang sedang mendapatkan kesulitan, tanamkan keyakinan di depan ada 2 kemudahan yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Supaya apa? Kita tidak tasya'um. Tasya'um itu apa? Pesimis. Insya Allah cukup. Mau nulis di mobil mana? Ada cita-cita nulis? Oh ya, alhamdulillah. Nanti dua-duanya ditulis ya, jangan satu aja. Sebagaimana jangan ditulis di mobil, pengennya mengingatkan orang sholat, tapi fawailul lil musallin, celakalah orang-orang sholat. Udah itu aja, jangan. Habis itu ditulis, karena Surat Al-Kafirun yang lakum dinukum baliyadin. terus tujuannya apa lakum dinukum waliyadin? Harus tahu tujuannya. Kenapa? Tujuannya apa? Dia mengingatkan orang Apa? Yang keren ya la'abudu ma ta'budun, itu lebih keren. Harusnya aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalau yang di bawah itu murni toleransi. Tapi toleransi tidak akan bisa dipisahkan dengan sikap. Jadi toleransi jangan menyebabkan kita juga ikut beribadah dengan ibadah mereka, sebagaimana disebut toleransi kalau kita ikut Natalan. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk lakum dinukum waliyadin. Harusnya kalau di belakang
kasih tulisan-tulisan ajakan yang bagus. Jangan lakum dinukum waliyadin aja. Ganti surat Ali Imran. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Katakan kepada ahlul kitab, mari kita punya kesepakatan bersama. Satu, tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak menjadikan manusia sebagai Tuhan. Oh, itu cakep, itu lebih bagus. Hah? Oh, kepanjangan. Ya udah. Yang penting punya mobil dulu lah. Ya, itu aja. Belum punya mobil tapi cita-citanya sudah banyak. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.